Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Moms and Dad semuanya. Happy weekend ya. Semoga sehat dan bahagia selalu bersama keluarga. Kembali lagi nih Moms dengan agenda sahabat gizi. Kali ini yaitu Talk Aktif. Nah, pada Talk Aktif kali ini sahabat gizi akan hadirkan spesial narasumber dalam rangka Hari Pahlawan Nasional. Nah, di mana narasumber kita kali ini yaitu seorang pahlawan kesehatan Indonesia, yaitu Kak Dewi Novitasari, Sarjana Gizi, yang merupakan seorang ahli gizi Nusantara Sehat Individu Puskesmas Liwuto, Sulawesi Tenggara loh. Nah, sambil kita tunggu Kak Dewinya join, pada talk aktif kali ini akan keren sekali nih Mams, karena Kak Dewi ini merupakan seseorang ahli gizi yang mengabdi untuk gizi di Indonesia tentunya. Nah, sebelum kita invite Kak Dewinya bergabung bersama kita, saya jelaskan sedikit dulu nih ya mengenai apa sih sebenarnya program Nusantara Sehat itu. Nah, jadi program Nusantara Sehat itu yaitu program yang digiatkan oleh Kementerian Kesehatan dengan tujuan membantu penguatan pelayanan kesehatan primer di fasilitas kesehatan yang masuk ke dalam kriteria DTPK atau daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Nah, langsung aja nih kita invite Kak Dewinya untuk join bergabung. Oke. Nih, terima kasih banyak yang udah nonton. Kita tunggu Kak Dewinya join. Nah, ini dia udah join. Halo Kak, Assalamualaikum Kak Dewi. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Ana. Iya, gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah, kabarnya baik, sehat, Alhamdulillah. Semoga semangat. sehat selalu ya Kak ya. Amin, Kak Ana juga ya. Amin. Nih Kak Dewi, boleh dong perkenalan dulu nih buat teman-teman dan member sahabat gizi. Persilakan Kak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Moms and Dad, sahabat gizi dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Dewi Novitasari. Saya adalah seorang ahli gizi yang saat ini sedang bertugas sebagai Nusantara Sehat Individu di Puskesmas Liwuto, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Oke. Kak Dewi boleh Oke, Kak dong Kak Ana. diceritain nih kegiatannya apa nih selama sekarang nih pandemi itu. Kegiatannya sekarang selama pandemi ini ya, dari Maret sampai pertengahan November, sebenarnya masih sama seperti sebelum pandemi. Cuma karena transisi, jadi kita lebih banyak ke ngadain kegiatan yang tetap menerapkan protokol PSBB, protokol kesehatan. Jadi susahnya sih karena masyarakatnya juga takut COVID. Jadi berpengaruh sama cakupan di kegiatan kita di puskesmas. Tuh. Oh iya Kakak Ana, Hmm, sebelumnya aku mau ya, ngucapin selamat Hari Pahlawan sama selamat Hari Kesehatan Nasional ya buat iya seluruh tenaga Kak. kesehatan yang sudah jadi pahlawan di masa pandemi ini. Semoga tetap sehat selalu. Amin. Terima kasih Kak Dewi. Nah, para penonton IG Live kita nih udah gak sabar nih Kak. Mau tahu sharing pengalaman Kak Dewi selama Abdi Nusantara Sehat. Boleh dong Kak ceritain singkatnya program Nusantara Sehat itu sebenarnya seperti apa? Oke, jadi program Nusantara Sehat itu sebenarnya adalah program yang digiat oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kalau kita biasa dengar itu ada nawacita presiden. Nah, nawacita presiden ini ada yang namanya program Indonesia Sehat. Nah, program Indonesia Sehat ini dia salah satu pilarnya adalah penguatan
sumber daya tenaga kesehatan, di mana jadi nakes-nakesnya ini kita tuh dikirim ke wilayah atau fasilitas kesehatan yang punya masalah kesehatan atau yang biasa kita sebut dengan DBK, dan juga daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan. Itu. Jadi tenaga kesehatannya direncanakan disamaratakan gitu persebarannya supaya teman-teman yang di daerah perbatasan, daerah kepulauan, daerah yang punya masalah kesehatan punya tenaga kesehatan di sana buat melayani kesehatan di daerah tersebut. Gitu. Nah, Nusantara Sehat sendiri ini udah mulai dari tahun 2015. Awalnya dulu adalah Nusantara Sehat Team Days, di mana jadi kita bertim, tugasnya itu bertim, minimal 4-5 orang. Nah, 4-5 orang itu ada dokter, ada perawat, ada bidan, ada analis, ada counseling, ada farmasi, ada dokter gigi juga, tenaga gigi. Tuh. Kalau komplit sih bisa 7 satu tim, tapi kalau enggak biasanya 4-5 aja di satu tim itu. Gitu, Kak Ana. Oke. Wah, berarti apakah Nusantara Sehat ini bukanya setiap berapa tahun sekali ya Kak? Kayak oprek kayak gitu? Kalau open recruitment-nya biasanya kalau sebelum pandemi ini ada 1 tahun 3 periode gitu. Jadi ada biasanya tuh dari awal tahun, pertengahan tahun, sama akhir tahun. Cuma Oh, untuk berarti dalam 1 pandemi tahun gini, 3 kali ya? Cuma di pandemi gini Kementerian Kesehatan juga memfasilitasi fasilitas kesehatan yang butuh tenaga tambahan melalui Nusantara Sehat Individu Penugasan COVID gitu. Jadi biasanya kalau kita ada dengar ada NS COVID gitu. Jadi itu Nusantara Sehat Penugasan Individu di mana untuk melayani pasien-pasien COVID. Kayak teman-teman kita yang di Jakarta ada di Wisma Atlet, ada di Rumah Sakit Profesor Sulianti Saroso, itu juga ada teman-teman Nusantara Sehat yang bertugas di sana, gitu Kak. Oh gitu. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaannya, aku mau ucapin selamat ulang tahun Kak Dewi. Baru tahu nih dari teman-teman yang Terima nonton. kasih Barakallah, Kakak break ya Ana. Kak. Semoga sehat selalu. Amin. Terima kasih Ini Kakak keren Ana. banget sih. Kak Dewi Amin. ini menginspirasi teman-teman semua loh. Nah Kak, kalau boleh tahu nih Kak, track record Kakak kayak udah selama penugasan Nusantara Sehat itu udah di mana aja? Alhamdulillah, aku ikut Nusantara Sehat yang sekarang udah periode kedua. Yang pertama, aku ikut di Nusantara Sehat Team Days, itu batch 6, tahun 2017 sampai tahun 2019. Itu tempatnya aku dapat di Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara, tepatnya di UPT Puskesmas Pakantan. Itu tempatnya sangat memorable sekali karena benar-benar susah aksesnya zaman dahulu kala. Gitu. Jadi itu pengalaman yang benar-benar yang benar-benar ngebuka mata karena pas nyampe sana benar nggak ada sinyal, listrik nggak 24 jam, jalanannya jelek, terus kalau hujan airnya itu tiba-tiba warnanya kayak Milo, susu Milo tuh yang Oh coklat. iya, coklat mini Jadi ya. airnya sebutek itu, udaranya sih dingin alhamdulillah. Yang bikin betah di sana karena udaranya dingin sama masyarakatnya yang baik banget. Itu kalau di Sumatera Utara. Terus selesai dari tim itu aku bulan Mei, akhir Mei 2019 itu selesai tim. Terus dapat kesempatan lagi, lanjut lagi yang Nusantara Sehat Individu di bulan Juli 2019 sampai sekarang di Puskesmas Luwito, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Jadi aku dari ujungnya utara Sumatera pindah ke tengah-tengah Sulawesi sekarang. Wah, luar biasa Gitu, nih Kakak Kakak.
Mm-mm. Itu sebelumnya itu kakak setelah lulus dari sarjana gizi kan ya S1 gizi, apa sih yang bikin Mm-mm. kakak Mm-mm. tuh termotivasi gitu pengen ikut program Nusantara Sehat ini? Nusantara Sehat ya. Jadi awal mulai ceritanya adalah saat kuliah lanjut S1, aku kan sambil kerja, sambil ngenum tadinya indikator ke Hmm. Litbang, ke UI gitu kan. Terus di situ pernah ada bukaan jadi enumerator lokus. Jadi kita tuh survei Hmm. lokusnya Nusantara Sehat. Jadi kita duluan nih yang survei ke lokus-lokusnya. Waktu itu aku dapat kesempatan pergi ke Papua Barat sama ke NTT. Pertama Wah. yang NTT itu aku pergi di 2015. Itu emang kondisinya Hmm. di sana susah banget. Aku akui lebih susah daripada penempatanku sebelumnya. Jadi lihat-lihat nakes di sana kan, apa suka dukanya mereka. Aku tuh kayak pengen, ih kenapa sih bisa nggak ya aku tuh nanti udah lulus sarjana bermanfaat gitu kayak mereka. Terus lihat di kota besar, eh banyak ya lulusan kayak aku gitu. Lulusannya banyak, tapi tempat kerjanya nggak begitu sebanyak lulusannya gitu. Makanya kan Iya. banyak juga teman-teman yang backgroundnya kesehatan tapi nyebrang ke yang lain gitu, nggak pegang di kesehatan. Nah, di situ aku termotivasi lihat teman-teman di pelosok, kenapa ya aku nggak coba program Nusantara Sehat gitu. Aku pengen juga deh bermanfaat, pengen juga nyalurin ilmu yang aku punya untuk masyarakat yang memang jauh dari kata akses mudah, pengetahuan gampang itu jauh sekali. Makanya aku pengen coba nih. Itu pertama kali aku coba 2015. Tapi masih belum rezeki, masih Hmm. kehalang restu kali ya, masih belum boleh pergi gitu sama orang tua. Terus ya udah kerja lagi sambil lihat terus kepo-kepo sama program Nusantara Sehat. Terus aku deep talk sama orang tua aku karena kebetulan kan ibu aku udah tinggal sendiri, ayah udah nggak ada, jadi ngomong pelan-pelan, mah boleh nggak aku ngabdi jadi Nusantara Sehat gitu kan. Emang kamu kenapa pengen di sana gitu, padahal kan di sini ada Hmm. tempat kerja banyak. Terus aku ceritain karena orang di pelosok banyak banget kekurangannya, nah nggak ada tenaga kayak aku, nggak ada lulusan kayak aku background gizi yang bisa bermanfaat buat mereka, buat tanya-tanya ilmu gizi itu seperti apa, gizi yang baik itu seperti apa gitu kan. Dan juga syukur-syukur aku bisa bantu menekan angka masalah gizi yang ada di masyarakat seperti itu. Jadi akhirnya bekal restu dari orang tua, ikut tes lagi, seleksi lagi, alhamdulillah dapat di periode batch 6 kemarin Yang 2017 2017 ya kak ya. Hmm. tuh. Wah, berarti niatnya mulia sekali nih Kak Dewi ini, karena di daerah sana lebih banyak membutuhkan ya kan ya Kak Alhamdulillah. dibandingkan di kota besar seperti sekarang Mm-mm. ini. Mm-mm. Mm-mm. Wah, tadi kakak bilang kakak kan sempat belum rezeki ya nggak lolos ya itu Nusantara Sehat. Emang Mm-mm. tuh ada seleksinya itu apa aja sih Kak seleksinya? Jadi seleksinya itu pertama kita pendaftarannya tuh online di www.nusantarasehat.kenkes.go.id. Hmm. Di situ kita harus siapin yang namanya KTP, BPJS, NPWP, ijazah, sama kita harus bikin esai terbaik versi kita. Oh. Terus di situ kita cerita pengalaman organisasi kita apa aja, kita pernah mimpin orang atau tidak, kita mampu nggak bekerja dalam tim, bekerja di Wah. bawah tekanan, Hmm. terus pengalaman dulu organisasinya apa aja, di situ kita ceritain sedetail mungkin, semenarik mungkin. Nanti kalau sudah eh, masuk di EPI, kita isi data diri lengkap, kita masukin tuh, kita daftar. Nanti ada pengumumannya lagi. Misalkan kita eh,
lulus seleksi administrasi, nanti kita dipanggil untuk Hmm. pembekalan pelatihan selanjutnya. Nanti kalau udah pembekalan Hmm. selanjutnya, kalau tim des itu kita nggak bisa milih lokasi Kak Ana. Jadi Oh terima iya. nasib, terima nasib di Oh. mana kita ditempatkan berdasarkan hasil psikotes sama nilai tes kita. Tuh. Itu tesnya itu berdasarkan daerah kita atau bisa aja kayak aku pernah dengar juga kalau tesnya itu bisa ditempatkan di daerah lain gitu Kak, kota lain gitu untuk melakukan tesnya. Oh iya, jadi biasanya tesnya itu dibagi ke 5 wilayah besar di Indonesia. Ada di Hmm. Jakarta, Makassar, Padang, terus ada juga di daerah timur Indonesia. Itu kita tes di situ, tapi nanti akan di-scoring secara nasional. Dari Sabang sampai Merauke berapa nilai kita di total. Semua diurutkan. Nah, misalkan nilai tertinggi itu biasanya disebar lagi nanti. Karena kan ada psikotes yang nentuin kita tuh cocok nggak sih satu tim sama si A, si B, si C Oh gitu. gitu. Jadi penempatannya pun kalau yang tim itu berdasarkan hasil psikotes kita. Karena Kementerian Kesehatan benar-benar baik banget, kita ditempatin sesuai sama jiwa kita sih. Maksudnya kita yang mungkin anaknya apa adventure banget dan petualang banget, banyak Hmm. teman-teman yang dapat di Papua, terus ada yang kelebihannya apa di Sumatera, Kalimantan gitu disebar masing-masing. Itu kalau yang tim. Cuma kalau yang individu perbedaannya pendidikannya tidak selama yang di tim gitu. Oh Tetap ada gitu. pendidikan bela negara, tapi tidak selama yang di tim Hmm. gitu Kak Ana. Kalau yang pelatihan bela negaranya itu biasanya ada proses seleksinya juga Kak, kayak masuk kita misalnya mau TNI atau apa, atau kayak ya pelatihan bela negara gitu Kak, itu apakah ada penilaiannya seperti apa? Oh iya, jadi kan tadi aku cerita kalau kita udah lulus seleksi administrasi, kita tes lagi tes tertulis sama wawancara. Mm-mm. Nanti kalau sudah lulus tes tertulis dan wawancara, kita masuk, namanya masuk akademi istilahnya. Nah Mm-mm. itu waktu zamannya aku 2017 lalu, aku masuk di Pusdikes Kodiklat TNI AD di Kramat Jati, Jakarta Timur. Oh. Itu Mm-mm. kami dididik pendidikan bela negara selama 45 hari bersama TNI Wah. langsung gitu. Jadi ada jam ada jam-jam khususnya, emang jam di kelas, nanti habis kelas Mm. istirahat kita di lapangan itu kita dididik juga latihan baris berbaris, latihan berorganisasi gitu, latihan hormat, latihan Wah. upacara, latihan bela diri. Itu banyak banget pengalamannya. Dan setelah nantinya lulus dari bela negara, kita dapat sertifikat lulus bela negara dari Pusdikes Kotiklat TNI AD Jakarta. Oh gitu. Wah, Jadi ada berarti banyak banget kenang-kenangannya ya gitu Kak. Kak. Iya, kenang-kenangan, pengalamannya ya bermanfaat juga gitu untuk kita. Hmm. Terus Hmm. Kak, kalau misalnya apa kegiatan penugasan, misalkan Kakak udah lolos nih jadi anggota Nusantara Sehat. Nah, itu tuh penugasan itu seperti Hmm. apa? Apakah ke puskesmas atau sekeliling ke desa-desanya seperti apa? Jadi kalau udah lulus jadi Nusantara Sehat, kita udah pembekalan, udah dapat lokusnya di mana, lokasinya di mana, itu kita lapor dulu nih ke provinsi bahwa ada loh tenaga Nusantara Sehat yang datang dari Kementerian Kesehatan. Nanti dari Hmm. provinsi dikirimkan lagi ke kabupaten atau kota yang menerima. Dari Hmm. situ biasanya kita diantar ke puskesmas, udah diantar, jadi kita lihat kan lokasinya kayak apa, Hmm. puskesmasnya kayak apa, tempat tinggalnya kayak apa, karena syarat suatu fasilitas kesehatan di tempat kami Nusantara Sehat itu dia menyediakan tempat tinggal.
lokasinya aman. Hmm. Gitu. Jadi Kementerian Kesehatan juga nggak mau tuh ngasih tenaga kesehatan secara cuma-cuma gitu aja, maksudnya tidak diperhatikan keselamatannya itu enggak sama sekali. Jadi alhamdulillah udah dapet rumah tempat tinggal rame-rame gitu. Jadi dikenalin juga sama aparat desanya, pengenalan diri bahwa ada tim Nusantara Sehat yang datang. Jadi kita sudah langsung dikenalkan, oh budaya di daerah ini begini ya gitu. Nanti Hmm. kita boleh dan nggak bolehnya apa gitu. Biasanya di masing-masing tempat tuh punya kriteria masing-masing kakak anak gitu. Kalau di Hmm. tempatku dulu pas awal-awal datang itu tidak boleh makanan atau minuman sembarangan gitu. Takutnya Oh. dibaca-bacain, didoa-doain gitu. Takutnya nggak balik ke tempat asal. Ada budaya seperti itu aja gitu. Tapi lama kelamaan enggak juga sih. Jadi kita menyatu aja. Jadi menyatu di puskesmas karena Nusantara Sehat itu base-nya adalah kegiatan di puskesmas. Jadi kita tidak dioper ke pustu atau ke desa, maksudnya tidak dibuang dari puskesmas itu tidak, tapi kita jadi satu kesatuan di puskesmas itu. Hmm. Memang Jadi, kalau ada ada lokasi desa terjauh itu kita juga yang sambangi, kita juga yang jalan gitu. wah, luar biasa sekali nih, Kak. Jadi walaupun ikut kegiatan Nusantara Sehat pun tetap dalam pemantauannya ya, nggak asal-asalan ya, Kak, penempatannya. Selain itu juga biar kita lebih kenal sama budaya di Indonesia tentunya ya, Kak. Betul, iya. Nah, ini Jadi inspirasi sekali walaupun nih, ikut jadi bikin Nusantara Sehat, kita nggak dilepas gitu aja. Kita juga harus laporan ke pusat setiap 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun laporan selesai dikumpul seperti itu. Kalau yang Hmm. sekarang, yang individu juga ada laporan hariannya. Jadi setiap hari kita Oh. dipantau. Kita tuh buat apa aja sih di puskesmas gitu. Kita tuh bikin kegiatan apa sih, bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Itu kakak Ana. Terus sih, alhamdulillah dapat kesempatan gabung jadi Nusantara Sehat. Iya, keren banget, menginspirasi sekali. Nah, kalau kondisi kesehatan di daerah tempat kakak sendiri nih di Sulawesi Tenggara ya kak ya, itu gimana kak? Apa masalah gizi prioritas di sana itu seperti apa? Kalau di Sulawesi Tenggara sih khususnya ya, kemarin tuh sempat jadi trending topik Sulawesi Tenggara jadi tertinggi ketiga setelah Jakarta dan Bali masalah pandemi COVID-nya. Tapi Mhm. lepas dari itu, alhamdulillah khususnya di Pulau Makassar, awal-awalnya sih kita lihat tidak terlalu kompleks gitu kan. Maksudnya kita masih menyelami apa sih masalahnya. Karena kita pas baru datang juga nggak bisa tuh langsung, ini ada masalah ini kita tarik yuk. Ini ada masalah ini kita bikin ini, nggak bisa. Jadi kita harus pelajari dulu budayanya, setelah tahu budaya ini seperti apa, kita lakukan pengukuran antropometri, kita lihat di masyarakat, mereka butuhnya seperti apa. Ternyata ini kan apa ya, SK-nya tuh kota ya, dibilangnya kota bau-bau, jadi masuk ke perkotaan, tapi aku di bagian pulaunya, pulau kecilnya, jadi dari kota masih nyebrang lagi. Notabene kalau pulau kan biasanya orang-orang beranggapan bahwa banyak loh sumber ikannya, proteinnya bagus gitu ya, atau bagus loh garamnya gitu. Cuma ternyata setelah kita setelah kita turun ke masyarakat, masih ada loh kejadian anemia, terus wanita usia subur yang kek, terus masih ada kejadian BBLR, masih ada masyarakat yang tidak menggunakan garam beriodium gitu. Jadi masih sangat kompleks gitu, walaupun kita di perkotaan yang notabene penghasil ikan gitu ya, tapi tetap aja masih ada masalah-masalah juga yang kompleks seperti itu. Jadi PR-nya
banyak. PR-nya Masih masih banyak. banyak Kak Ana. Ah. Masih masih ketemu gizi buruk gitu kan. Mungkin karena sebelumnya tidak ada turun langsung, kita nggak lacak langsung, jadi nggak nggak apa ya, nggak ketahuan gitu ya. Cuma setelah kita turun, kita lakukan pelacakan, pengukuran, ternyata masih ada kasus gizi buruk. Dan alhamdulillah sekarang sudah sedang ditangani, sudah dalam masa Nah, pemantauan, mm, masih dievaluasi terus karena juga sambil lintas program kan kita nggak bisa kerja sendiri. Jadi walaupun iya jadi betul. Nusantara Sehat, kita tetap tetap kolaborasi sama teman-teman di puskesmas, sama dokternya, sama perawatnya gitu. Jadi saling bekerja Mm, sama. Gitu iya kakaknya. betul Kak. Memang nanti ketika kita turun lapang itu akan banyak sekali ya Kak menemukan masalah-masalah kesehatan baru ya yang kadang tidak terduga ya Kak ya. Iya, Hmm. Nah betul Kak, kakak Ana. kalau misalnya Jadi program, masalahnya nano-nano banyak. oh iya, biasanya nih Kak Iya kalau kakak Ana. misalnya program program dari Kakak program di Nusantara Sehat ini apakah mengikuti dari Kementerian Kesehatannya atau Kakak bisa buat program baru lagi gitu? Program tersendiri gitu Kak. Gimana kakak Ana? Halo, Kak kedengaran suaraku? Iya, Ya. kedengeran. Tadi sempat Nah, putus-putus. Apa pertanyaannya? mm-mm. Nah, selama penugasan di Nusantara Sehat ini, apakah Kakak ada Mm-mm. program terbaru, terobosan terbaru gitu dari per individu anggota Nusantara Sehatnya atau hanya mengikuti dari program dari Kementerian Kesehatannya nih Kak? Oh, jadi kalau jadi Nusantara Sehat, katanya harus ada program inovasinya gitu ya. Iya, iya gitu. Pengalamanku, kalau ada dua nih, ada Mm-mm, dua. Di satu di tempat yang dulu di bagian tim B. Jadi mm-mm, aku ngajuin yang namanya survei ekstra. Di situ survei mm-mm, dan pelacakan gizi serta pendampingan keluarga yang bermasalah gizi. Jadi di situ aku ajuin bahwa selesai kita posyandu kita nggak bisa tutup mata gitu aja, tapi kita harus menindaklanjuti hasil antropometri yang ada. Kita lihat ada berapakah yang naik, ada berapakah yang turun. Misalkan ada yang turun atau tetap 2 kali tetap, itu masuk kriteria BGM atau tidak, langsung kita lacak. Kita cari rumahnya di mana, kita datengin, terus kita kasih edukasi. Jadi edukasinya secara berjenjang gitu, berjenjang dan berkelanjutan. Itu kita kasih motivasi orang tuanya bahwa kalau bisa penyediaan gizinya harus baik untuk anaknya. Karena untuk umur sekian butuhnya apa, perkembangannya seperti apa gitu. Di situ sih awal-awal ngelaksanain itu ya, dapat tanggapannya ada yang positif, ada juga yang negatif gitu. Yang negatif kayak, aduh ngapain susah-susah gitu ngurusin anak orang gitu mm-mm, kan. Itu kan tanggung jawab keluarganya. Tapi kita yang ngeliat gitu kan, nggak bisa diem gitu. Kayak sayang, ini tuh mm-mm, masih bisa dikejar. Kita tuh masih bisa kejar dengan intensnya kita pendampingan keluarga gitu kan. Daripada kita susah-susah, mending kita langsung datangin keluarganya, kita minta tolong juga ke tetangganya, supaya titik ya, dipantau juga ya, nanti kalau ada apa-apa, langsung hubungi tenaga kesehatan gitu. Itu kalau mm-mm. dulu di Sumatera Utara kayak gitu, dan alhamdulillah responnya setelah berapa bulan berjalan baik gitu. Terus masyarakatnya juga langsung, oh iya nanti kalau ada yang gitu kurang atau yang nggak naik timbangannya langsung lapor ya, itu nanti kita Mm-mm. bilang ke Bu Wi, dia bilang gitu kan. Aku ditanya Bu Wi Wih. ini, jadi alhamdulillah ya, orang tuh jadi notice kalau kita tuh ada, jadi orang tuh peduli, nggak cuma di keluarganya tapi juga orang lain gitu. Karena kan mau, kalau kita tutup mata, kita nggak tahu orang kayak sebelah nih, tetangga kita ternyata sakit, kita nggak tahu kok bisa gitu, padahal sebelah Iya. rumah gitu kan. Jadi aku bener-bener apa ya, terharu gitu, sedih tapi senang juga, ini bermanfaat.
tuh di sana. Kalau Emang Sumatera harus Utara aware ya alhamdulillah Kak ya. welcome. Cuma kalau iya kayak gitu. Terus kalau misalkan yang di Kota Bau-Bau ini karena basicnya beda ya. Kalau tim itu kan kita bisa punya program sendiri masuk ke puskesmas karena kita dibekali sama Kementerian Kesehatan. Tapi kalau di individu ini kita nggak bisa punya program sendiri, berdiri sendiri itu nggak bisa. Jadi Oke. kita hanya kalau individu itu hanya melaksanakan melaksanakan yang sudah ada terus dikembangkan gitu. Jadi kita nggak bisa, aku punya program ini dong dimasukin gitu nggak bisa. Jadi kita Oh harus lihat gitu. apa yang ada tapi belum berjalan maksimal, kita masuk di situ. Kita imbangi, kita kembangkan, baru kita gitu. Kalau sekarang yang lagi aku kembangin, balik lagi kayak kemarin yang pelacakan sama pendampingan karena sebelumnya kan nggak ada. Jadi kebetulan puskesmasku sekarang adalah puskesmas perawatan, hanya Hmm. belum berjalan perawatannya gitu, jadi nggak ada yang rawat inap, hanya ada yang melahirkan. Kalau melahirkan tuh ada memang PK, tapi kalau untuk rawat inap itu tidak ada, jadi sebatas IGD sama persalinan saja. Nah di situ kan biasanya ada gizi juga ya, gizi pelayanan klinis, dia yang ngatur menunya apa, uang makannya bagaimana. Jadi sebisa mungkin aku balance, aku ambil dari situ untuk pemenuhan suplementasi gizi ke balita-balita yang bermasalah gizi. Gitu. Jadi aku bikin contoh pembuatan formula itu mulai dari formula 75, formula 100, formula 135 yang aku paket-paketin memang buat anak-anak gizi buruk aku yang di sini. Gitu. Wah, luar biasa Jadi sekali. misalkan misalkan S75-nya berapa hari? 3 Hmm. hari. Nanti hari keempat masuk ke S100, nanti S135-nya bisa dikolaborasiin sama makanan keluarga yang ada di keluarga itu. Rumahnya. Hmm. Hmm. Itu sih, alhamdulillah berjalan dan masih bisa terus dimasukin dari situ gitu kakak Ana. Alhamdulillah ya Karena Kak. sedih Iya. banget lihat 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 anak-anak yang gizi buruk ya, karena buruknya karena ekonomi, karena emang susah banget, Betul. walaupun di sini ada yang kaya sekali, tapi ada juga yang miskin sekali, yang Hmm. masih makannya nasi sama garam pun masih ada di sini loh kak. Jadi Masya tuh Allah. gimana ya, miris banget gitu kalau kita masih Hmm. buang-buang makanan, masih jajan sana sini tapi nggak dihabisin, tuh kayak Iya masih betul banyak betul. loh orang yang nggak bisa Hmm. makan. Nah, wah Itu banyak kakak banget nih Ana. pelajaran. Iya, pelajaran yang didapat nih dari Kak Dewi. Masya Allah. Ini kayaknya teman-teman kalau ada yang ingin bertanya boleh ya Kak ya ditulis aja di kolom komen. Boleh Boleh langsung boleh tanya sama boleh kakak sama Ana. Kak Dewinya. Oke. Nah Kak, suka dukanya menjadi bagian dari program Nusantara Sehat tuh apa aja sih Kak? Kalau boleh tahu. Jaringanku Sukanya ya. dulu deh. Hmm. Halo Kak, sepertinya ada gangguan jaringan. Oke, halo Kak. Oke, sambil menunggu nih Kak Dewinya sepertinya ada gangguan jaringannya. Maklum ya teman-teman, Kak Dewi kan ini lagi bertugas juga di daerah pelosok mungkin. Nah, ini dia, sudah balik lagi. Halo Kak. Halo Kak Kana. Iya, Hilang terdengar ya nggak sinyal suaraku? aku. Iya. Iya, nggak apa-apa Kak. Tadi putus-putus. Iya, sekarang udah terdengar Kak? Iya gimana? Mm-mm. Nah, Udah tiap, kedengar. iya. Heeh. Gimana sih Kak suka dukanya menjadi bagian dari program Nusantara Sehat?
sukanya dulu deh. Hmm. Boleh dong ceritain biar teman-teman juga semangat Sukanya nih dulu ya. ikut program Nusantara Sehat nih ya. Suka dukanya ikut program Nusantara Sehat dari Kementerian Kesehatan adalah yang pertama sukanya aku jadi punya pengalaman keliling Indonesia. Ya belum keliling semuanya sih, tapi seenggaknya aku bisa pergi, bisa keluar dari Jakarta, aku bisa lihat daerah-daerah yang belum pernah aku sambangi gitu. Dan Ini ya. abis ngeliat ternyata aku juga bisa mendalami budaya mereka gitu kan. Jadi kalau misalnya saya dikasih kesempatan ya 2 tahun nih kamu bertugas di daerah sini, oh ya sudah berarti aku punya pengalaman, oh aku belajar budaya ini, budaya Melayu kah, budaya di Sulawesi gitu. Itu aku dapat pengalaman yang mungkin nggak semua orang bisa dapat, belajar kebudayaannya, belajar sikap masyarakatnya seperti apa gitu. Terus ketemu makanan khas baru yang aku nggak Wah, pelajari saat aku dulu kuliah D3 Gizi. Walaupun dulu D3 pas D3 Gizi kan kita ada belajar kuliner ya. Oh ada kuliner dari iya. daerah sini gitu. Tapi kita cuma belajar teks aja gitu. Tapi pas kita nyampe di daerah, satu daerah nih, ternyata ada ya makanan ini ya, ada loh bahan makanan yang kayak gini bisa diolah jadi begini gitu. Itu Contohnya tuh alhamdulillah apa Kak kalau di daerah sukanya. sana? Contohnya kalau di sini apa ya, di sini tuh kalau Sulawesi Tenggara di Kota Bau-Bau ya, Pulau Makassar, aku pertama kali nyobain bulu babi Wah, yang biasanya itu nggak dimakan, yang biasanya itu iya. dihindari ya sama orang-orang karena racun. Itu aku pertama kali nyoba di sini. Tapi nyobain juga kata temen tuh, ayo nih cobain, ini khas ini loh, apa namanya? Kalau di Puma kita sebutnya kantoki. Kantoki itu adalah bulu babi. Jadi ada 2 macam juga, ada yang mentah sama yang matang. Pertama lihat yang mentah aku nggak tega gitu, kayak geli kan, kayak gimana ya, kayak telur ikan tapi amis sekali gitu. Akhirnya aku minta direbus dulu kakak baru enak dimakan gitu kan. Ini udah direbus, enak, ternyata enak. Dan itu anak-anak itu aku pertama kali bulu babi, agak-agak gimana gitu rasanya tapi enak. Ternyata enak gitu. Kalau di sini juga Wah, seru sekali. ada yang namanya apa ya, kalau di Jakarta atau kota besar kita kan bisa biasa makan sushi ya, Iya, ikan gitu kan, sushi. ikan digulung pakai nasi pakai nori. Kalau di sini ternyata juga ada, itu ada Iya. yang sebutnya paco, jadi ikan ikan mentah dipakai jeruk, dipakein kelapa goreng, diaduk pakai cabai, itu makannya pakai nasi panas-panas Wah, itu enak banget. Jadi itu pokoknya khas di sini tuh enak-enak. Jadi kadang aku mikir, ya Allah nanti aku balik ke Jakarta nggak ada ikan segar, bagaimana ini? Udah seneng banget ya, udah cinta banget ikan kayaknya kalau di sini. Itu suka banget. Saya bersyukur gitu ya bisa napakin kaki ke iya. Jadi Indonesia mengeksplor balik pangan lokal ya Kak ya. Mm-mm. lokal, terus itu kalau bagian sukanya. Tapi kalau bagian Hmm. dukanya, Kak, maaf suaranya hilang. Nah, sepertinya ada gangguan jaringan lagi nih Kak Dewinya. Mungkin harap dimaklumi ya teman-teman.
Nah, halo Kak. Telepon aja, dunia telepon deket-deket, rapat-rapat ke jendela, atau kadang deket-deket pohon kelapa, naik-naik ke pohon, naik-naik ke gunung, gitu-gitu, itu kadang kalau udah nelfon ada kabar deh, ini tanggal yang udah kabar, Pak dia, ya Allah, ini baru keluarga keluarga yang jauh gitu ya, maksudnya bukan keluarga inti Mm-mm. yang nggak ada. Bagaimana jangan sampai aku masih ada umur nggak ya pulang ketemu sama orang tua, Mm. 2 tahun ini aku pergi, nanti aku pulang masih ada orang tuaku nggak ya, itu sedihnya sih. Jadi saya ninggalin momen-momen kebersamaan sama mereka, tapi alhamdulillah emang Allah maha baik banget, saat aku ninggalin keluarga aku di Jakarta, aku bisa dapat keluarga di sini yang bisa saling support, saling Mm-mm. mengerti, saling bermanfaat Betul betul. di orang gitu. Mm-mm. Jadi digantikan ya kan niat baiknya sama Allah juga digantikan keluarga yang untuk mensupport kita di sana. Mm-mm. Ada lagi nggak Kak untuk suka dukanya? Apa ya, dukanya paling kalau dipandang sebelah mata aja, kadang kan ada orang di atas tuh sehat, di atas tuh ini atas itu, padahal kadang kan orang menilai hanya dari luar gitu, nggak tahu apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Kita juga sebagai pendatang tidak bisa tidak bisa apa nggak bisa nggak bisa langsung show off gitu, nggak bisa. Memang harus Mm-mm. banyak belajar, banyak belajar, banyak sabar, banyak banyak doa. Semoga selalu selamat dalam proses, karena ada aja sih tantangannya. Oke. Wah, Apalagi semoga Kak kadang Dewi juga di sana kadang sehat. masyarakat kadang kita diprotes, terima aja, kita nggak bisa minta yang mau yang baik-baik, tapi insya Allah kalau tahu yang terbaik. Iya, betul. Betul. Luar biasa sekali nih Kak Dewi. Hmm. Terus Lu nih ada Kak, yang kapan pulang? tuh ada yang tanya, Bu Anugrah, kapan pulang Kak? Betah ya Kak di sana? Aku insya Allah akhir tugas di tema ini nanti akhir Juni, bukan Juli, akhir Juni Hmm. 2021 aku selesai. Jadi ucapan Wah, selamat sebentar lagi. akhir Juni 2021, ya, sekitar 7-8 bulan. Tapi 7-8 bulannya juga masih banyak PR yang harus diselesaikan. Wah, mantap. Sebentar Ya lagi sekarang Kak, berarti ya. kesibukannya lagi bantu-bantu juga buat akreditasi sama akreditasi. Doakan ya sahabat gizi, semoga Yuto bisa melewati akreditasi. Semangat paripurna. Amin. Pasti Kak didoakan. Hmm. Nih Kak, buat teman-teman yang mau tanya boleh ya langsung tulis di kolom komen. Nanti akan dijawab sama Kak Dewi nih. Eh, Boleh yang mau tanya. mm-mm. Kak, ada nggak sih Kak reward sebagai nanti ketika Kakak udah jadi alumni Nusantara Sehat tuh dari Kementerian Kesehatan, apakah ada rewardnya Kak untuk Kakak gitu misalnya untuk alumni? Rewardnya, rewardnya kalau jadi Nusantara Sehat ada 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 beasiswa tugas belajar, sama ada penambahan poin kalau kita ikut CPNS gitu. Tapi kadang tuh Hmm. orang ngeliatnya ih enak
nanti langsung dapat beasiswa, atau enak ya nanti langsung diangkat jadi PNS gitu, padahal nggak gitu rewardnya gitu. Jadi Hmm. misalkan kita ikut seleksi PNS satu, ikut seleksi PNS, pastikan kamu lulus di SKD, lanjut ke SKD. Jadi kalau udah lulus SKD, kamu lulus SKD, kamu lanjut ke SKB, nanti lulus di SKB-nya kamu dapat penambahan poin dari Kementerian Kesehatan. Itu khusus buat teman-teman yang ikut CPNS di formasinya Kementerian Kesehatan. Jadi Kemenkes Oh. juga nggak tutup mata buat teman-teman yang udah ikut CPNS di Kemenkes, itu dari poin pasca pengabdian di kantor sehat, itu plusnya. Terus yang kedua, kamu juga bisa dapat yang namanya beasiswa tugas belajar dari Hmm. Kementerian Kesehatan. Jadi tugas belajarnya dibiayai oleh Kementerian Kesehatan. Syaratnya yang pertama, kamu harus lulus dulu seleksi masuk universitas yang sudah masuk dalam daftar Kementerian Kesehatan. Itu ada universitasnya jadi semua, alhamdulillah, ada Poltekkes, ada Universitas Erlangga Surabaya, ada Universitas Pajajaran, ada Universitas Surakarta, UNSW. Jadi banyak sih teman-teman yang emang udah purna duluan, udah selesai tugas, terus mereka mau lanjut pendidikannya di fasilitasi sama Kementerian Kesehatan. Wah, Terus enak banget berarti ya. Hmm. teman-teman kemarin yang udah lulus CPNS juga banyak yang periode Hmm. tahun ini. Ya, buat teman-teman yang udah purna NS duluan, semangat mengabdi jadi abdi negara ASN. Doakan Oke. teman-teman lulus cepatnya. Amin. Hmm. Terakhir nih Kak, harapan buat temen-temen nih yang mau ikut program Nusantara Sehat, misalnya nih yang baru lulus kan ya, pengen nih ikut tapi masih ragu-ragu, itu gimana tuh Kak? Kasih semangat dan motivasinya dong Kak, biar kayak Kak Dewi. Ini buat teman-teman yang mungkin baru lulus dari sekolah kesehatan, yang pertama kamu harus tanamkan dalam hatimu, kalau kamu udah sekolah kesehatan, kamu harus bermanfaat buat orang lain. Dengan cara kamu bisa jadi tenaga kesehatan di daerah-daerah. Nah, kalau kamu mau ikut Nusantara Sehat, pastikan kamu udah punya SPR. Karena SPR itu penting banget buat legalitas kamu sama pelindung kamu dimanapun kamu bertugas. Rata-rata kan teman-teman sekarang kalau punya harus mau punya SPR harus uji kompetensi ya. Iya, Iya nggak sih kan? iya betul Nah, Kak, harus uji habis lulus kompetensi uji, dulu. Mm-mm. habis lulus uji kompetensi, kamu udah dapat SPR, pakai langsung SPR-nya buat kar Nusantara Sehat. Karena Nusantara Sehat ini selalu ada sih, tahun depan nanti bakal ada lagi, bakal ada pembukaan lagi, dia nggak pernah tutup karena bermanfaat juga buat di daerah-daerah. Jadi kan daerah tuh minta minta tenaga ya, minta tenaga dari Kementerian Kesehatan melalui Nusantara Sehat. Jadi kamu harus daftar, harus yakinin di hati kamu kalau kamu tuh pasti bisa. Jangan setengah-setengah, kalau mau daftar benar-benar satu harus ada, selain ada SPR harus ada restu orang tua, harus Betul. ngobrol dulu sama orang tua. Karena aku pernah ngalamin yang namanya aku tuh ngoyo, maksudnya ngoyo tuh pokoknya aku pengen, aku Mm. aja aku pengen gitu, aku belum dengerin maunya orang tua aku seperti apa, ditunjukin di apa ya, ditunjukin sama Allah tuh kan, mau kamu yang pengen aja nggak bisa karena orang tua kamu belum bilang iya gitu. Jadi kita harus nonton juga yang namanya restu orang tua, karena dimanapun kita berpijak, kita berkarya, insya Allah kalau ada ridho orang tua, berkahnya Lancar ya Kak ya. Mm-mm. selamat selalu bermanfaat. Jadi yakinin diri kamu, kamu punya SPR, kamu punya restu orang tua, kamu nulis esai sebagus mungkin. Maksudnya di esai itu kita kayak jual
jual kemampuan kita, jual pengalaman kita, jual kebiasaan kita tuh apa, di situ diceritain secara rinci. Itu juga kita ceritain rencana kita selama 5 tahun ke depan apa dan 10 tahun ke depan apa. Jadi kita tuh udah memang pikirannya dibuat maju gitu ya. Oh nanti 5 tahun ke depan aku mau apa, 10 tahun ke depan aku mau apa gitu. Itu kita tulis benar-benar tinggi. Jadi nanti pas diwawancara juga kalau kita nulis esainya benar-benar dari dalam hati, pas wawancara juga enak. Ya bu, saya tuh punya rencana 5 tahun ke depan saya mau ini. Kalau 5 tahun ke depan saya 2 tahunnya jadi Nusantara Sehat, saya mau belajar lagi, saya mau kuliah lagi. Pas kuliah saya mau bikin usaha, bikin apa, ini pasti tektoknya dapet sih, alhamdulillah. Itu karena nantinya kita juga diwawancara sama organisasi profesi kita sendiri gitu, bukan sama orang lain. Jadi ya benar-benar udah ditata, harus semangat, Udah nggak boleh disiapkan ya ragu-ragu, Kak nggak ya. boleh cemas. Betul. Terus Kak, ada lagi nggak Kak? Tuh setelah itu apa ya, kalau jadi Nusantara Sehat itu adalah kita dibentuk menjadi agen perubahan dalam kesehatan, di mana mungkin sebelum ada Nusantara Sehat di fasilitas kesehatan yang sekarang kita tempati, mungkin ada beberapa program yang tidak jalan, ada beberapa kegiatan yang nggak bisa dilaksanakan, mungkin seperti itu. Jadi kita dididik sebagai agen perubahan, tapi agen perubahan yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi mau dimanapun kita ditugasin, kita harus selalu melihat teman-teman yang ada di puskesmas gitu, karena kita harus bekerja bersama untuk mencapai tujuan bersama-sama gitu. Jadi kita juga nggak bisa egois gitu, nggak bisa yang karena ada aku nih jadi ini, enggak, itu nggak boleh kayak gitu. Jadi memang karena ada Nusantara Sehat, jadi semakin membantu gitu aja. Jadi memang kita kayak kerja di lapangan, tapi Kerja kita ya. kayak kerja di balik puskesmas. Kerja tim ya Kak ya, pokoknya. Kerja tim, bekerja apa yang dicatat, catat apa yang dikerjakan, karena semua itu harus didokumentasikan. Kalau enggak, aduh, sebenarnya kalau nggak kayak gitu tuh gimana ya? Nggak bisa, kayak nggak bisa dia kerja sendiri, harus bareng-bareng. Karena kan sepinter-pinternya kita ada lini ilmu, rumpun ilmu yang kita nggak tahu anaknya. Kita nggak bisa melangkahi profesi. Mungkin teman kita jagonya atau ahlinya gizi nih, tapi kan gizi nggak bisa berdiri sendiri. Jadi kalau orang yang ternyata dia ada penyakit lainnya, apa nggak boleh apa, kita harus dengerin apa kata dokter. Namanya kolaborasi ya Kak ya, sama tim yang lain. Kolaborasinya dapat banget sih, dan itu adalah pengalaman yang berharga juga yang aku dapetin di Nusantara Sehat, karena sebelumnya kan emang nggak pernah pelayanan langsung gitu ya, karena agak shocknya itu pas dapet pasien. Oh iya ya, terakhir kali aku dapet pasien tuh kayaknya dulu pas PKL deh gitu kan. Tapi pas di Nusantara Sehat tiap hari tuh pasti ada pasien-pasien yang unik, yang baru, yang kita kayak oh iya ya, refresh lagi ya, dulu tuh pasiennya ini, kita harus begini. Oh, alhamdulillah sih. Dan banyak juga yang Nusantara Sehat tuh wadahnya macam-macam kak, dari pengalaman, dapat ilmu. Jadi membuat diri juga berkembang ya Kak ya. Ya, dapat jalan-jalan. Kan kita ada organisasi profesinya, biasanya kita fasilitasi seminar-seminar, terus pas pelatihan juga dikuatin bagiannya masing-masing, misalkan bantuan hidup dasar kita dibekali, terus misalkan NCT untuk
PLS-nya juga. Salah satunya ada teman-teman aku tuh yang lagi nonton. Hai sahabat Oh iya, semua. Ya banyak halo di Kak. Kota Bogor ini udah nyaris berapa ya? Hai, banyak kali ya Nusantara Sehat. Kemarin juga baru datang lagi 15 orang tersebar di Kota Bogor. Dan juga Oke. tuh teman-teman yang lain Nusantara Sehat. Banyak ceritanya sih Nusantara Sehat. Jadi ada juga yang dapat jodoh di Nusantara Sehat, dapat Wah, teman, keluarga baru. Seru-seru di Nusantara Sehat. wah pasti seru banget sih Kak. Ini meningkatkan banget nih buat teman-teman, meningkatkan minat banget nih buat teman-teman yang baru lulus mau ikut Nusantara Sehat nih. Halo Kak, boleh nanya nggak? Boleh Kak, silahkan Kak Adi, silahkan. Ini Kak Adi, ini jagonya Nusantara Sehat loh Kakak Ana. Wah luar biasa. Nanti kapan-kapan kita kolaborasi sharing ya Tuh Kak ya. kalau mau yang mau sharing-sharing perawat dia nih. Dia dulu di Kalimantan, sekarang sama-sama di Kota Bau-Bau. Oh, amin, Bunda Zoe. Terima kasih doanya ya. Aku juga kangen, pengen pulang ke Jakarta. Doakan semoga COVID-nya cepat kabur, jadi aku bisa pulang. Amin. Iya, Ini pokoknya Kak tetap Adi jadi semangat yang banyak mau nih ikut Kak. Nusantara Sehat itu. Aduh, banyak banget. Memang kalau mau ikut Nusantara Sehat itu kadang apa ya, banyak halangannya, banyak rintangannya, banyak ogah-ogahannya. Tapi semakin semakin apa, semakin kita serius, insya Allah pasti Allah bukain jalannya kita gabung di Nusantara Sehat. Amin. Pertanyaannya, kenapa kenapa gabung di Kenapa Nusantara sih Sehat kok kata bisa Kakak minat Adi? gabung ke Nusantara? Kenapa tuh Kak? Kenapa? Aduh, karena itu tadi ngeliat pertama kali Nusantara Sehat itu aku memang kerjanya karena karena aku basic kan dulu ngendong ya kemana-mana gitu, Aduh. terbang kemana kerja apa gitu. Dapat kesempatan pergi pertama kali ke NTT, itu ke Puskesmas Oe Poli dan naik Liu. Itu kalau perjalanan dari Kupang masih 10 jam lewat Ah, darat itu ngelewatin jembatan yang bawahnya kali kali besar batu-batu arus deras ya, tapi jembatannya bolong-bolong. Aku ngeliatnya mana ada gitu kayak gini di Jakarta gitu kan ya. hmm, Terus masih asik gitu sama HP, masih ada sinyal. Tapi pas nyampe tempatnya ini nggak ada sinyal, nggak ada air, nggak ada pasar gitu kan, seadanya gitu di sana gitu. Itu pas kehidupan survei tuh aku 10 hari di daerah. Jadi hmm, 10 hari itu ngumpulin data, pelajari kebudayaannya kayak apa, susahnya kayak apa, terus nanti nanya sama kepala puskesmasnya butuhnya tenaga apa aja gitu. Nah dari situ aku ngeliat rekapannya emang mereka butuh banget tenaga gizi, karena biasanya itu program gizi yang pegang kalau nggak kakak bidan, kakak perawat, pasti dua itu. Sedangkan bidan sama perawat saja kerjaannya banyak, tambah lagi betul. program gizi yang emang cakupannya banyak banget. Ya balita diurusin, ya bayi diurusin, ibu hamil diurusin, lansia diurusin, semua diurusin sama gizi. Kayak ih, hebat banget ya orang bisa program gizi dipegang tapi basicnya bukan gizi gitu kan. Sayang buat teman-teman yang emang udah belajar gizi Backgroundnya tapi nggak gizi ya. dipakai, Hmm. nggak jadi tenaga gizi gitu. Mending kalau bisa, kalau udah sekolah gizi, ayo passion kamu tuh dinaikin gitu gizinya, kamu tuh bisa loh bermanfaat buat orang gitu. Makanya aku kebuka matanya, ya ya aku pengen coba di Nusantara Sehat. Aku nggak mau cuma jadi endemnya doang, aku pengen jadi bagian dari pelayanan kesehatan di sana gitu, entah dimanapun aku ditempatin ayolah gitu istilahnya tuh waktu itu. Terus pas
nekat nekatnya daftar, udah semangatnya ternyata patah lagi karena restu orang tua. Nggak boleh kayak, karena dulu dari kecil aku sekolah sampai lulus kuliah aku di Jakarta, aku nggak pernah kemana-mana, Oh jadi iya. aku anak kota banget yang nggak pernah ke daerah manapun, nggak dibolehin sama sekali, sampai akhirnya aku berani buat, mah percaya deh sama aku bisa, insya Allah aku bisa, aku mampu. Kalau mama sudah percaya, udah yakin anaknya bisa, insya Allah langkah aku tuh bisa. Aku bilang. Akhirnya setelah dapat restu, dapat izin dari orang tua, aku coba lagi. Waktu itu tuh 2017 adalah dua cabang, satu ikut CPNS, satu ikut NS gitu kan. Sama ada lagi bukaan DKI Jakarta waktu itu. Ya udah aku masukin aja. Pokoknya kan aku ingat tuh pesannya Bu Anugrah, Bunda Zoe, katanya sebarlah sisi kamu sebanyak kamu menebar cinta kamu, menebar kasih kamu sebanyak apapun. Jadi mana-mana yang rezeki pasti akan balik lagi ke kamu. Jadi aku Iya betul. masukin, jadi aku masukin, ujian aku masukin, mana yang kepanggil itu yang aku jalani. Jadi alhamdulillah rezekinya kedua itu dapat, dan aku ngerasa tambah yakin saat ibu aku bilang ke saudaranya, ke keluarganya, bahwa iya nanti Sari ini, karena aku dipanggil Sari ya, nanti Sari mau kerja walaupun jauh, aku yakin anak aku bisa dirantau, walaupun dia dari kecil nggak pernah keluar, nggak pernah jauh dari rumah, aku yakin anak aku bisa. Aku denger itu tuh kayak, wow, ternyata orang tua itu bisa percaya sama aku udah ngamen, udah iya mah. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah bisa bisa dipertanggungjawabkan itu. Iya, Masya Allah sekali nih, Kak. Tekadnya juga bulat banget kan, semangatnya dari awal Kak pengen ikut ya kan, akhirnya sampai terwujud gitu. Oke, Iya, oke ada ada semangat pertanyaan yang mau ikut lagi. Nusantara kan. Nanti awal tahun Gimana buka Kak lagi loh. bisa? Mungkin Oh iya, ini dari sekarang. iya. Buat teman-teman kakak-kakak yang udah punya SPR, boleh banget nih Kak daftar Nusantara Sehat ya Kak Iya. ya. Yang belum punya STR urus dari sekarang, karena katanya 2021 pengurusannya akan lebih menantang. Jadi Hmm. kalau emang bisa diurus dari 2020 ini, urus dari sekarang. Gitu. Karena kita juga harus ini kan, harus apa? Melengkapi 25 SKP dari Hmm. seminar, dari mungkin ada pekerjaan yang ada di masyarakat atau penelitian ilmiah, itu harus masuk 25 SKP. Kelihatannya sih sepele, tapi kalau dijalanin dihitung itu lumayan loh 25 SKP. Kemudian ya, betul. Kak, gimana Amin, sih Kak bisa sehat betah di sekali. sana? Gimana bisa Ya betah di karena sana jauh dari hingar kota? Gitu. Selain tadi tuh gimana kan bisa katanya ada bertahan. makanannya khasnya di sana. Selain itu apa lagi tuh Kak? Kalau yang bisa bertahan itu karena lingkungan yang baru dibangunnya sih. Alhamdulillah aku dapat teman-teman yang saling support, saling mau dengar, saling bangun satu sama lain. Jadi kalau misalkan, iya aku kangen deh sama orang rumah gitu kan. Alhamdulillah karena ada teman aku yang memang asli orang bau-bau, jadi kadang kita main ke rumahnya. Jadi keluarganya dia jadi keluarga aku juga. Gitu. Jadi dianggap anak sendiri sama om sama tante. Tuh, terus kalau misal lagi jenuh, lagi bosen, bosen di sini ke kota paling eh, belanja kebutuhan gitu ya, bahan-bahan. Nanti kalau nyampe rumah lagi, karena aku hobinya masak, jadi aku bikin makanan aja. Kalau bosan aku ke dapur bikin makanan gitu. Luar biasa Nanti sekali aku itu. beli Dewi. kemana kemana, karena
Kalau aku ya kakak Ana, kalau udah stres pasti kerjaannya masak. Kalau udah masak udah tenang aja. Nanti makanannya Wah, dimasak sama luar siapa biasa. terserah deh, yang penting aku masak. Hmm. Waktu luangnya tuh Itu jadi produktif sekali ya kak ya. waktu luangnya dipakai buat menghasilkan yang bermanfaat. Atau kalau kalau di sini alhamdulillahnya di kota Bau-Bau ini cuma ada jaringan. Jadi kalau bosen, oh masih Oh, bisa telepon orang rumah, masih bisa video call itu walaupun ngendet-ngendet atau tiba-tiba mukanya jadi kotak-kotak gitu, masih alhamdulillah bisa kesambung. Cuma waktu dulu pengalaman di Sumatera yang emang kalau udah bosen, gak ada jaringan, listrik mati, kita tuh kalau ke kota pasti kita download film, download YouTube, kita download buat stok ya semuanya kak ya. nanti buat bekal, buat stok, buat bekal terus kita nonton sampai kita itu ke sana bisa tuker-tukeran HP, tuker-tukeran hard disk. Aku mau nonton dong film itu yang aku belum tonton, aku mau lihat ini dong. Jadi kayak emang dikasih jalannya sama Allah, walaupun dikasih rasa bosan langsung dikasih penawar saat itu juga, kamu bisa bisa ngapain aja deh sama teman-teman kamu. Alhamdulillah bener-bener jalannya tuh dibuka gitu, nggak susah. Benar karena niat baiknya juga yang masya Allah banget buat mengabdi untuk gizi Indonesia, untuk Amin, kesehatan amin Indonesia ya ya kak ya. Allah. Oke, Amin. terakhir nih kak, pesan-pesan deh buat teman-teman supaya semangat terus, apalagi yang masih kuliah gizi nih biar semangat kuliahnya. Boleh dong dari Kak Dewi pesan-pesannya. Supaya semangat terus yang lagi kuliah. Nah, kalau misalkan kuliahnya udah tingkat-tingkat akhir, ayo semangat, jangan putus di jalan, karena apa yang kamu mulai itu yang harus kamu akhiri dengan baik. Kalau kamu putus tengah jalan, percuma kamu udah salto, udah jungkir balik di awal-awal, tapi hasilnya belum kamu genggam. Karena saat hasil yang sudah kamu genggam, itu pasti bisa kamu bagi lagi ke orang banyak. Saat orang banyak itu ngerasain apa yang udah kamu bagi, udah kamu share, udah kamu ajarin, pasti kamu rasa, iya alhamdulillah ya, aku bermanfaat. Gak cuma buat diri aku, tapi buat orang banyak. Harus semangat, ingat jangan patah arang, jangan gampang bosenan. Ingat, karena kamu berkarya bukan hanya untuk diri kamu, tapi pertama bikin orang tua kamu bangga sama apa yang kamu capai gitu. Karena mungkin sebelum-sebelumnya orang tua, walaupun orang tua nggak bilang aku pengen dong kamu anak aku jadi ini, tapi kalau kamu udah nunjukin kamu bisa berkarya dimanapun kamu mau, rezeki kamu pasti orang tua tuh bangga. Jadi kalau udah dapat rasa bangga orang tua tuh yes gitu, walaupun kita belum bisa balas ya, belum bisa balas Iya, kebencian orang tua, tapi pasti ada rasa bangga, ada rasa senang gitu. Jadi harus semangat buat yang masih kuliah, yang udah lulus, ayo dipakai ilmu keilmuannya gitu. Kalaupun nggak gabung Nusantara Sehat, kamu bisa bermanfaat. Misalkan tenaga gizi nih, kamu bisa bikin eh, apa, produk makanan, kamu bisa jualan, kamu bisa bikin wirausaha bareng-bareng gitu. Karena asli sih gizi tuh bisa ngerambah kemana aja. Karena aku dulu pernah ngerasain yang namanya jualan, yang namanya bikin makanan, yang namanya kerja sama orang, itu keren banget. Jadi jangan jangan takut buat coba, jangan takut buat mulai, tapi kalau kamu udah mulai, kamu harus selesaiin yang kamu mulai dengan sebaik-baiknya kamu. wah keren banget Kak Dewi. Terima kasih banyak Kak atas semangatnya nih, motivasinya Sama-sama. luar biasa sekali. Oke, kayaknya Ih, kita udah terlalu lama nih sharing ini Kak. saya asik ngobrol ya, kalau karena Iya seru Nusantara saya banget. banyak Aku banget. juga jadi tertarik. Aku doain aku nanti nyusul seperti Kak Dewi ya Kak. Amin. Boleh gabung Oke, juga sama Nusantara Sehat ke sana. Ditunggu. amin doakan. Terima kasih banyak Kak Dewi atas Sama-sama. sharingnya kali ini. Semoga bermanfaat ya Kak untuk teman-teman dan member sahabat gizi semua tentunya. Ya.
Sampai jumpa lagi ya Kak di kegiatan sahabat gizi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ana. Terima kasih sahabat gizi. Dadah. Nah.